Demikian juga di antara sahabat atau orang ingin menebus tebusan adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ketika dia masih musyrik, ya, dia pergi ke Madinah untuk menebus tebusan. Di antara kerabatnya ada yang tertawan dalam perang Badar. Maka dia pun pergi ke Madinah ingin menebus tawanan tersebut. Kemudian ternyata dia mendapati Nabi sedang salat maghrib, dan Nabi ketika salat maghrib Nabi baca surat Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur dan seterusnya sampai firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dia berkata, kada qalbi yatir. Ketika aku mendengar firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa Tuhan ataukah mereka ciptakan diri mereka sendiri, hampir-hampir jantungku lepas. Ya, dan itu bisa jadi sebab dia tertarik dengan Islam dan akhirnya beliau pun masuk Islam. Ya, kata beliau, awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, itulah awalnya iman masuk dalam hatiku, ya. Gara-gara mendengar satu ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jubair bin Mut'im, setelah Rasulullah SAW salat maghrib, aku pun menemui Nabi, dia masih musyrik. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin menebus tawananku dari kerabatku. Maka Rasulullah SAW berkata, lau kana al-Mut'im bin Adi, seandainya bapakmu Al-Mut'im bin Adi, namanya Jubair bin Mut'im bin Adi, kalau bapakmu masih hidup, fakallamani fahaula'i natna la taraktuhum lahu. Seandainya bapakmu masih hidup kemudian datang berkata kepadaku, wahai Muhammad, bebaskan mereka, aku akan bebaskan mereka seluruhnya. Kalau bapakmu masih hidup. Tapi bapakmu sudah mati. Al-Mut'im bin Adi meninggal dalam kondisi musyrik. Tetapi dia punya jasa besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk yang berjasa ketika untuk membatalkan Sahifah ketika terjadi pemboikotan terhadap Bani Hashim sebagaimana pernah kita jelaskan. Kemudian dia yang berbicara, akhirnya surat perjanjian tersebut dirobek, ya, sehingga akhirnya batalah pemboikotan tersebut. Dan dia juga orang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif, ya, maka dia juga yang memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak lupa dengan kebaikan orang lain meskipun orang tersebut orang kafir. Bahkan Nabi berkata, seandainya dia masih hidup, kemudian dia mengatakan, Imam, bebaskan ini semua, aku akan bebaskan. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, Rasulullah SAW ingat dengan kebaikan Abul Bakhtari. Dan demikianlah seorang muslim seharusnya. Siapapun berbuat baik kepada dia harus ingat. Jangan dia lupa. Ya. Meskipun sudah berlalu bertahun-tahun, meskipun dia di golongan musuh, kalau dia pernah berbuat baik, ingat kebaikan tersebut. Bukan sebaliknya, seorang sudah pernah berbuat baik sama kita, kemudian berlewat 5 tahun, 6 tahun kita lupa, udah ketemu teman-teman baru. Itu enggak benar seperti itu. Orang pernah berbuat baik kepada kita, terutama di masa-masa sulit, harus kita ingat, kita doakan. Meskipun kita enggak pernah ketemu, kita doakan mereka. Mereka pernah punya jasa dalam kehidupan kita, ya. Jangan kita lupakan. Rasulullah SAW saja, orang kafir saja Rasulullah SAW tidak lupakan. Apalagi orang-orang muslim yang punya jasa kepada kita di masa lalu kita, di masa sulit kita, maka jangan sampai kita lupakan, ya. Saya punya kawan, ya, dia sekarang orang, ya, punya duit banyak lah, miliarder. Dia pernah cerita sama saya, dulu waktu dia masih sulit, masih miskin, dia nggak punya apa-apa, ya. Dia pernah kerja jadi tukang sampai akhirnya matanya kena serbuk kayu atau serbuk besi, sehingga dia tidak punya uang untuk menyembuhkan matanya. Temannya ada punya sepatu baru, dijual sepatunya untuk agar kawan saya itu bisa berobat. Sekarang dia angkat kawannya tersebut di masa lalu dulu ketika dia sulit. Sekarang dia sudah jadi orang miliarder, dia angkat kawannya tersebut menjadi orang penting dalam perusahaannya. Saya sampai bercanda sama dia, kenapa tidak telepon saya waktu itu, lagi mata lagi luka. Coba kalau telepon saya. Jadi orang jangan lupa dengan kebaikan orang. Banyak orang baik sama kita, jasa banyak, kita tidak boleh lupakan itu semua. Sudah kita jelaskan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Lihatlah bagaimana Nabi ingat kepada jasa-jasa orang kafir. Orang kafir bahkan datang dalam rangka untuk memerangi Nabi, Abul Bakhtari. Nabi ingat, ya. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang baik, orang muslim, ya. Tidak boleh kita lupakan, ya.